Video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham POWR atau Cikarang Listrik Indo Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan POWR, tepatnya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini di kuartal 1 dan kuartal 4-nya. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham POWR ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen POWR tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, POWR berada di harga Rp620. Nah, di luar saham POWR ini, saya punya dua penawaran khusus untuk Anda. Yang pertama, saya punya bocoran saham-saham yang invest, berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like invest ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya adalah template Excel yang saya gunakan nanti dalam menganalisa fundamental saham POWR ataupun menghitung kisaran harga wajar saham POWR ini, saya jual dengan nama SNAP, singkatan dari saham nyantai Excel template. Mungkin aja nih, Anda tertarik untuk bisa analisa sendiri sebuah saham, bisa hitung sendiri gimana harga wajar sebuah saham. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi video ini juga. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda ambil penawarannya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi gowong, Anda ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video analisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar saham POWR ini. Oke, deal ya. Kita langsung pergi ke standarnya POWR. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat itu mencapai 14,27%. Dengan hutangnya 84,86%. Oke, kita tandai di sini komposisi saham yang beredar di masyarakatnya merah. Tapi ini bukan pertanda buruk banget. Kenapa? Karena dia masih mendekati 15%. Di mana 15% udah angka yang cukup aman untuk diinvestasikan. Dengan hutang yang 84,86% atau di bawah 100% juga aman untuk diinvestasikan. Maka jika dilihat dari profil perusahaan saja, POWR ini sangat aman untuk diinvestasikan. Oke. Lanjut ke ekuitasnya. Untuk ekuitasnya dari kuartal 1 ke kuartal 1 tahun selanjutnya terjadi penurunan di tahun 2021 yaitu turun 7%. Tahun 2022 kuartal 1-nya naik 3%, tahun 2023 naik 6,87%, tahun 2024 terjadi kenaikan lagi, tapi naiknya hanya 3%. Walaupun naiknya 3%, tapi ini merupakan ekuitas terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Untuk kuartal 4-nya kita bisa lihat di sini, dua kali penurunan di tahun 2020 dan 2021, yaitu turun 13% dan 1%. Tahun 2022 dia naik 6% nih. Sayangnya di tahun 2023 dia turun 2%. Di kuartal 4 2023. Nah, jadi kenaikan 3% ini bisa dikatakan cukup oke nih, walaupun kelihatannya hanya 3%, tapi kalau dihitung dari sini, ini lebih dari 3%. Oke. Itu dari ekuitasnya. Kita lanjut ke labanya. Untuk labanya, kita bisa lihat di sini, ya. Dari tahun ke tahun terjadi kenaikan laba, kecuali di tahun ini, tahun 2024. Tahun 2021 labanya naik 438%. Ya, dibandingkan labanya kuartal 1 2020. 2022 naik 19%, 2023 naik 49%, 2024 turun 44%. Oke, ini turun sangat jauh gitu ya. Tapi walaupun ini turunnya 44%, dari sini kita bisa lihat kalau labanya di kuartal 1 2024 masih merupakan laba terbesar ketiga dibandingkan 5 tahun terakhir. Maka dari sini dapat disimpulkan secara fundamental POWR ini tergolong fundamental yang cukup mewah karena terjadi kenaikan ekuitas yang terus-menerus di 3 tahun terakhir. Tapi secara fundamental juga dia nggak terlalu bagus. Nggak jelek, tapi nggak terlalu bagus. Standar aja karena terjadi penurunan di kuartal 1 2024 ini. Kondisi saat ini dia fundamentalnya nggak terlalu bagus. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan harga wajar dan harga pucuk saham POWR ini dan kita proyeksikan bagaimana laba dan DPR-nya, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, jika di akhir video Anda merasa video kami kurang bermanfaat nih untuk Anda boleh kok cabut lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini, agar saya tahu nih, seberapa manfaatnya video saya kepada Anda. Oke? Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan dulu proyeksi laba di kuartal 4 2024 ini.
Jika kita lihat dari riwayatnya, kita nggak mungkin menggunakan riwayat di tahun 2020 karena kenaikannya sangat besar. Jadi kemungkinan melesetnya cukup jauh. Lalu bagaimana kita gunakan 134 kayak tahun 2023? Menurut saya ini angka yang paling pesimis. Walaupun saya rasa si POR ini bisa lebih dari 134%. Makanya saya ambil angka yang paling confident-nya saya yaitu 234% seperti tahun 2022. Kenaikan tahun 2022. Jika dia naik 234%, maka nanti labanya sebesar 958 miliar rupiah. Oke. Kalau kita lihat dari riwayatnya di 4 tahun terakhir, dia labanya selalu di atas 1 triliun. Tahun 2020 aja waktu pandemi labanya di atas 1 triliun. Mungkin nggak ini labanya juga di atas 1 triliun? Mungkin aja. Tapi coba kita gunakan yang ini dulu. Angka yang paling confident dulu. Oke. Kita anggap selesai dulu. Lanjut kita proyeksikan DPR-nya. Untuk DPR-nya, saya lebih cenderung menggunakan DPR di tahun 2020 yaitu 82%. Mengapa? Karena di tahun 2021 dia baru aja naik tinggi, baru recovery. Makanya dia menurunkan DPR-nya ke 76% wajar. Tahun 2022 dia naikin DPR-nya 94%. Tahun 2023 sayangnya dia DPR-nya turun 90%. Ya. Padahal jika kita lihat labanya di sini naik, DPR-nya naik. Labanya di sini naik, DPR-nya turun. Nah, di sini saya rasa dia DPR-nya juga akan turun karena ada penurunan laba di kuartal 1 2024 ini. Maka jika labanya naik 234% dan DPR-nya 82%, maka dividen yield-nya itu 7,9%. Dengan SOBD 0,96, dengan harga wajar masih berpotensi naik 18% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 58% lagi. Saya masih kurang setuju dengan labanya. Kemungkinan dia labanya masih di atas 1T. Buktinya di tahun 2020, di mana kuartal satunya labanya sangat parah, ini kan turun drastis dari tahun 2019. Dia bisa meningkatkan nih labanya di kuartal 4 menjadi 1 triliun. Nah, di sini juga mungkin juga dia naik hingga 1 triliun. Saya udah menghitung, ya, menggunakan beberapa metode. Di sini kemungkinan besar, mentok-mentoknya, labanya POR akan naik 275%. Itu prediksi saya. Semoga lebih dari itu. Tapi angka yang cukup aman, kalau kita mau optimis banget, itu di 275%. Dengan begitu, kalau dia bagiin 82% saja untuk DPR-nya, maka dividen yield-nya itu 8,8%. Dengan SOBD 1,08, dengan harga wajar, masih berpotensi naik 33% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 77% lagi. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau POR ini harganya saat ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dihitungkan bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, bagaimana ROE, PER, dan dividen yield sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Silakan saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental POR udah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham POR juga udah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan 2 penawaran untuk Anda. Penawaran pertama yaitu template Excel yang saya gunakan dalam menganalisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar POR ini, saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda punya SNET, Anda akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, menganalisa fundamental sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham tiba-tiba berubah secara drastis. Tiba-tiba arah, tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Sehingga keputusan yang Anda akan ambil itu akan diambil secara rasional. Sehingga Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang membuat Anda loss di dunia saham. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi 2 kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah.
Link akses bocoran saham yang lagi flashnya saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya boleh. Mau ambil penawaran gratisan saya boleh. Ataupun mengambil kedua-duanya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.